Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita siang hari ini sebagai pengantar kajian saya sampaikan tentang ibadah zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah yang disyariatkan di dalam agama ada banyak bentuknya. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati seperti zikir. Ada ibadah badaniyah, ibadah tubuh seperti salat. Ada juga ibadah maliyah, ibadah harta seperti zakat. Secara bahasa, zakat itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya zakat berarti tohara, suci. Karena zakat mensucikan harta dan mensucikan hati. Mensucikan harta bukan berarti harta haram. Kalau dikeluarkan zakatnya jadi halal, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah harta yang pada dasarnya bukan sepenuhnya milik orang yang di tangannya terdapat harta tersebut, tapi ada hak orang lain. Apabila zakatnya tidak dikeluarkan, berarti dia telah menahan hak orang lain. Dan begitu zakatnya dikeluarkan, berarti hartanya telah bersih dari hak orang lain. Kemudian mensucikan hati dari dua hal. Mensucikan hatinya orang yang mengeluarkan zakat, dan mensucikan hatinya orang yang menerima. Orang yang mengeluarkan zakat, hatinya disucikan dari sifat kikir. Sementara orang yang menerima zakat, hatinya disucikan dari sifat iri. Karena kalau ada orang yang hidup dalam kekurangan, dia punya teman, punya tetangga, apalagi saudara, keluarga, hidup berkecukupan, tapi tidak pernah memberikan zakat kepadanya, maka besar kemungkinannya akan tumbuh di hatinya sifat iri. Nah, dengan zakat diharapkan kemudian hati dua kelompok manusia tersebut bisa menjadi suci. Kemudian zakat juga berarti an-nama, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Jadi zakat sama sekali tidak akan mengurangi harta secara hakikat, meskipun secara zahiriannya berkurang. Nabi menegaskan di dalam hadis, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah termasuk zakat di dalamnya tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Nah, kemudian ada dua zakat yang disyariatkan di dalam agama kita. Yang pertama zakatul fitri. Biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan zakat fitrah, tapi penyebutan yang lebih tepat di hadis dan begitu juga di kitab-kitab fikih berbahasa Arab, penyebutannya adalah zakat fitri. Sama dengan lebaran. Kalau lebaran itu kita menyebutnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Jadi zakatnya juga sebetulnya zakatul fitri. Misalnya di hadis disebutkan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasul sallam mewajibkan zakat fitri. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Nah, yang pertama dulu zakat fitri. Zakat fitri adalah kewajiban bagi semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dewasa, yang sudah balik, termasuk yang kanak-kanak, bahkan yang masih bayi. Asalkan dia hidup meskipun hanya sesaat di bulan Ramadan, dan hidup lagi meskipun hanya sesaat di malam Idul Fitri. Ya, kalau misalnya ada bayi yang lahir akhir Ramadan lahir dan dia hidup sampai malam Lebaran, maka wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang lahirnya malam Lebaran, maka tidak dikeluarkan zakat fitrinya. Atau ada seseorang yang meninggal di bulan Ramadan, maka tidak ada juga kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Jadi syaratnya hidup meskipun hanya sejenak di bulan Ramadan, dan hidup lagi meskipun hanya sejenak di malam Idul Fitri. Nah, waktu wajibnya zakat fitri malam Lebaran, itu waktu wajib. Makanya tadi kalau ada yang tidak hidup sampai malam Lebaran, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Waktu paling utama di pagi hari setelah salat subuh sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar. Tapi kalau misalnya kita mau kejar waktu utama, kan pasti menyusahkan, Pak.
Semua orang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri. Saya pernah satu waktu mencoba itu untuk mengejar keutamaan mengeluarkan zakat pada waktu yang paling utama. Ternyata sulit untuk menemukan orang yang kita mau ya kasihkan zakat fitri tersebut. Nah, maka kembali saja kepada waktu wajibnya di malam Lebaran. Bahkan waktu bolehnya ya sejak masuknya bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi sebaiknya jangan terlalu cepat. Diusahakan dekat-dekat akhir Ramadan baru kemudian kita keluarkan zakat fitri. Kenapa demikian? Di antara hikmah zakat fitri satu, selain sebagai tuhra lis-shaim, alat penyuci bagi orang yang puasa, anil lawi war rafas, dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia dan juga yang mengumbar syahwat. Hikmah yang kedua adalah tu'malil masakin, untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Dan diperjelas di hadis yang lain supaya pada hari raya Idul Fitri tidak ada lagi orang miskin yang tidak bisa makan. Jadi itu diantara hikmahnya. Nah, kalau terlalu cepat dikeluarkan, bukan digunakan untuk makanan pada hari raya Idul Fitri, nanti digunakan malah untuk sahur, untuk buka puasa dan sebagainya dan seterusnya. Meskipun tentu kita juga sangat dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang hidup dalam kekurangan supaya mereka bisa berbuka, bisa sahur. Tapi diusahakan jangan dari zakat fitri tersebut. Nah, ukurannya berapa? Di hadis jelas disebut sa'an. Sa' artinya satu sa'. Satu sa' sama dengan 4 mud. Satu mud saya pernah jelaskan ketika membahas tentang fidyah. Satu mud sebegini, Pak. Satu genggaman tangan orang dewasa. Ini satu mud namanya. Jadi kalau satu sa' 4 mud, 4 kali seperti ini, 4 kali. Nah, cuma kalau kita semua mau pakai tangan untuk menakar beras kan susah Pak ini. Akhirnya dikonversi saja lah ke liter. Sebetulnya tidak sampai 1 liter. Ya, kalau 1 mud begini kan tidak sampai 1 liter. Tapi untuk kehati-hatian sudah dicukupkan 1 liter. Jadi kalau 4 liter itu sebetulnya sudah melebihi dari ukuran zakat fitri. Ya lebihnya menjadi sedekah bagi kita. Yang lain dimuliakan SWT. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Di masa Nabi ada 5 jenis zakat harta. Satu zakat emas dan perak. Yang kedua zakat urudut tijarah, barang-barang komoditas dagang. Kemudian yang ketiga yaitu zakat hewan ternak. Kemudian yang keempat zakat ziraah, hasil pertanian. Dan yang kelima zakat atas barang-barang tambang. Nah, yang pertama dulu emas dan perak. Syaratnya adalah satu, mencapai nisab. Nisab itu batas minimal. Dan yang kedua terpenuhi haul. Haul artinya dimiliki 1 tahun penuh. Nah, berapa nisab atau batas minimalnya? Nabi jelaskan di dalam hadis. Laisa 'alaika syai'un, yakni fi zahab. Tidak ada kewajiban zakat bagi kalian pada emas yang kalian miliki. Hatta takuna laka isruna dinar, sampai emas itu mencapai 20 dinar. Nah, 20 dinar itulah yang disebut dengan nisab batas minimal. Fa idza kanat laka isruna dinar, kalau Anda sudah memiliki emas 20 dinar, wahala 'alaihal haul, dan berlalu atasnya haul. Haul itu maksudnya adalah dimiliki 1 tahun penuh, ya. Fafiha nisfu dinar, maka zakatnya setengah dinar. 1 dinar kira-kira setara dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau 20 dinar berarti 20 dikali 4,25, 85 gram emas. Kalau ada yang memiliki emas mencapai 85 gram, dia miliki 1 tahun penuh, wajib dikeluarkan zakatnya setengah dinar dari 20 dinar atau sama dengan 2,5%. Nah, emas itu 2 macam. Ada emas investasi dan ada emas perhiasan. Kalau emas investasi itulah yang disepakati semua ulama wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau emas perhiasan, Bu, ulama tidak sepakat. Ya, menurut 3 mazhab, ini pendapat mayoritas ulama, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, emas perhiasan tidak dikeluarkan zakatnya, berapapun banyaknya. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau menurut mazhab Hanafiyah, emas perhiasan juga dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi nisabnya. Nah, ada pendapat yang ketiga yang agak hati-hati, pertengahan, dikeluarkan zakatnya tapi cuma 1 kali saja. Tidak sama dengan emas investasi yang zakatnya itu dikeluarkan setiap tahun selama masih mencapai nisabnya. Ya, jadi kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama, ya emas perhiasan tidak disakati. Kalau ingin hati-hati,
maka minimal disakati sekali dalam seumur hidup kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, emas dan perak itu dikeluarkan zakatnya di masa Nabi karena itu alat tukar. Sekarang ini alat tukar yang kita gunakan sehari kan bukan emas, bukan perak. Ya, yang kita gunakan itu uang ya. Nah, maka dikonversi ke sana. Kalau ada yang mempunyai uang, apakah uang tunai, tabungan dan seterusnya, yang nilainya setara. Nilainya setara dengan 85 gram emas. Katakanlah misalnya 1 gram 1 juta, meskipun mungkin harganya sekarang nih Bu ya, sudah di atas 1 juta. Kita ambillah patokan 1 juta. Berarti 85 juta. Kalau ada yang punya tabungan uang tunai 85 juta minimal dan dia miliki 1 tahun penuh, maka di akhir tahun wajib dia keluarkan zakatnya. Jadi ini zakat harta Pak tidak ada kaitannya secara langsung dengan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan dikeluarkan zakat harta, tapi kapan dimiliki selama 1 tahun penuh. Jadi dilihat dulu awal tahunnya, kapan mulai tercapai nisab. Dan ukuran 1 tahun itu bukan 1 tahun Masehi, tapi 1 tahun Qamariyah. Bukan Januari, Februari, Maret, tapi 1 tahun Qamariyah. Katakanlah misalnya di bulan Rabiul Awal mencapai nisab, maka dilihat Rabiul Awal tahun depan. Kalau masih mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau ada yang punya tabungan 100 juta, bertahan selama 1 tahun penuh, maka wajib dia keluarkan zakat sebanyak 2.500.000. Ya, tinggal dikali-kali saja Pak kelipatannya. Kalau misalnya ada yang punya tabungan 500 juta, berarti 12.500.000. Nah, di situ setan mulai masuk itu Pak. Terlalu banyak ini 12,5 juta. Ya, susah kita cari uang 12,5 juta. Udah kurang-kurangi saja. Karena itu perintah Allah kalau berkaitan zakat, atus zakat. Kalau salat kan perintahnya aqimu as-salat. Kalau zakat atu. Atu itu minimal 3 maknanya. Yang pertama atu artinya segerakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah tercapai syaratnya disegerakan, jangan ditunda. Sekali bulan Ramadan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, atu artinya sempurnakan, jangan dikurang-kurangi. Digoda kita setan, terlalu banyak kalau 12,5 juta, 5 juta saja sudah banyak. Ya, sudah senang itu orang dikasih 5 juta, masuk setan. Yang ketiga, atu artinya antarkan. Jadi idealnya zakat itu diantar. Diantar ke amil atau diantar kepada yang berhak menerima. Jangan dibalik. Kita kumpulkan orang disuruh antri depan rumah kita, dikasih kupon lagi, bukan atu namanya. Atu itu segerakan, sempurnakan dan antarkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, zakat yang dikelola di masa Nabi urudut tijarah, barang komoditas dagang. Sahabat cerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijas shadaqata fi man udduhu lil bai'. Nabi menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat pada barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Kalau ada pedagang asetnya mencapai 20 dinar atau 85 gram atau 85 juta. Kalau 1 juta 1 gram ya, maka wajiblah dia keluarkan zakat ketika dia miliki selama 1 tahun penuh. Rumusnya aset atau modal ditambah dengan piutang yang ada pada orang lain yang kemungkinan besar masih kembali, dikurangi utang yang harus dibayar pada saat itu ketika jatuh tempo. Nah, kalau sisanya mencapai 20 dinar, pada saat itu dikeluarkan zakatnya. Ya, komoditas dagang Pak. Kalau mobil hanya dipakai alat transportasi dan dikeluarkan zakatnya. Kalau hanya alat transportasi seperti kuda di masa Nabi, hanya sebagai hewan tunggangan saja tidak disakati. Tapi kalau orang jual beli mobil, punya showroom, dia jual beli mobil, berarti mobil itu masuk kategori urudut tijarah, barang komoditas dagang. Wajib dikeluarkan zakatnya kalau terpenuhi syaratnya. Kalau orang rentalkan mobil, yang disakati hasil rentalannya digabungkan dengan uang lain yang dia miliki. Nah, kalau rumah Pak semata-mata ditinggali, semata-mata kita tinggali, tidak ada zakatnya. Kalau bahasanya ulama, zakatul baiti ad-diyafah, cukuplah zakatnya rumah menjamu tamu dengan baik. Tapi kalau orang jual beli rumah, developer, dia bangun rumah banyak, dia bangun Pak. Untuk apa dibangun rumah itu? Bukan untuk dia tinggali, tapi untuk dijual. Ya, berarti masuk kategori urudut tijarah, barang komoditas dagang, wajib disakati. Kalau orang punya rumah lebih dari 1, nah dilihat dulu kenapa punya rumah lebih dari 1 ini. Nah, istri saya misalnya 2, Ustaz. Nah, jadi saya siapkan masing-masing. Oke, tidak disakati Pak.
Tapi kalau kita sudah punya satu rumah, terus punya lagi rumah yang satu untuk dijual, berarti itu masuk kategori barang komoditas dagang. Jadi yang dilihat di situ. Nah, zakatnya sama dengan emas tadi, jika nilainya setara 20 dinar. Yang kedua. Yang ketiga, zakat hewan ternak. Ya, hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya unta, kemudian sapi, lalu kambing. Saya ambil contoh kambing saja lah, karena jarang juga yang pelihara sapi, apalagi unta tidak ada Pak. Nah, kita di Indonesia. Nah, nisabnya kambing itu 40 ekor. Jadi kalau ada yang punya kambing 79 ekor belum wajib dikeluarkan zakatnya. 39. Nanti 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor saja. 40 sampai 120. 121 ekor sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor. 201 sampai 300 3 ekor. Begitu seterusnya. Setiap kelipatan 100 keluar 1. Nah, ini kita tidak boleh melakukan siasat yang tidak baik. Contoh, 3 orang, kita bertiga Pak ini. Masing-masing punya kambing 40 ekor. Itu artinya masing-masing dari kita bertiga ini wajib keluarkan zakatnya 1 ekor. Tapi kita siasati begini saja. Kita gabung kambing kita ini. Digabung tiga orang, jumlahnya berapa? 120 yang keluar tetap 1 ekor. Keluar 1 sajalah. Ya, tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh digabung yang terpisah, sebagaimana tidak boleh memisahkan yang memang tergabung. Nah, terus yang keempat, zakat atas hasil pertanian. Apabila hasil pertanian itu mencapai 5 wasak. Kalau hasilnya di bawah 5 wasak, tidak keluar zakatnya. Berapa itu 5 wasak? Kira-kira setara dengan 653 kilo gabah atau 520 kilo beras. Ya. Kalau ada yang panen, hasil panennya di bawah itu tidak keluar zakatnya. Untuk hasil pertanian tidak menunggu 1 tahun. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan zakatnya pada hari kalian memanen hasilnya. Jadi begitu panen keluar zakatnya apabila mencapai tadi. Nah, yang kelima, zakat atas barang-barang tambang, zakatnya 20%. Nah, sekarang ini Pak, ada ijtihad ulama kita. Saya sebut ijtihad karena tidak dikenal di masa Nabi. Itulah sebabnya ada perbedaan pendapat. Ini boleh atau tidak boleh. Apa itu zakat profesi atau zakat penghasilan? Ya, itu analoginya sebetulnya ke zakat pertanian, hasil pertanian. Kalau tadi petani, dia panen, hasil panennya 5 wasak, misalnya 520 kilo. 520 kilo beras. 1 kilo berapa itu Pak? Beras. Katakanlah sekitar 6 juta, 7 juta. Maka kemudian dianalogikan. Sekarang ini banyak profesi yang gajinya, penghasilannya mencapai 520 kilo beras. Pada saat dia terima gaji bahkan di atasnya itu. Oh, mestinya dia juga mengeluarkan zakatnya. Itulah yang melatar belakangi munculnya zakat profesi. Selain ayat Al-Quran yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu amfiku min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah yang baik-baik yang kalian peroleh. Tapi ini tidak disepakati oleh semua ulama. Ya, ada yang berpendapat ya, yang namanya gaji kita terima dalam bentuk uang, ya digabung saja dengan uang lain yang kita miliki. Kalau mencapai nisab 1 tahun penuh baru dikeluarkan zakatnya. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Tapi kalau ada yang mau keluarkan zakat profesinya ya silakan saja. Nah, cuma seperti ini Pak. Boleh jadi ada orang terima gajinya tertulis 10 juta. Tertulisnya 10 juta, tapi yang sampai di tangannya cuma 1 juta. Banyak potongan-potongannya. Ya, hutan di koperasi, hutan di sini banyak Pak. Lalu yang sampai di tangan 1 juta, 2 juta. Sementara prinsip zakat itu surplus dari kebutuhan pokok. Ini mana surplusnya? Tidak ada surplusnya, malah minus ini. Keluarkan lagi zakat. Ada yang membantah, saya katakan tidak, Ustaz, kita harus mendorong kaum muslimin supaya rajin berzakat. Saya katakan jangan usah gunakan kata zakat, karena konsekuensinya kalau zakat itu kewajiban. Begitu tidak dilakukan orang berdosa. Dan kalau dikatakan zakat, takarannya jelas. Nah, kalau kita ingin mendorong kaum muslimin untuk dermawan, ya pakai infak saja. Kalau infak, dia bisa mengeluarkan lebih dari 2,5%, bisa kurang dari itu, tergantung dari kelapangan hatinya dan kelapangan keadaannya. Dan kalau misalnya suatu waktu ya dia tidak berinfak lagi, tidak berdosa. Saya kira
itu Pak pengantarnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.